Hai, gimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Hari ini aku akan bahas dari teman kita yang komen di sini, di kontenku yang ini. Dia buntu, dia bingung apa yang ingin dia capai. Dia belum memiliki tujuan hidup yang jelas. Ayo ngaku, mungkin dari sebagian kita pernah merasakannya, apalagi di usia remaja yang ke dewasa, usia ya 18 sampai 20-an kita bingung. Apa yang ingin kita kejar, apa yang ingin kita capai ya. Kita hanya menjalani rutinitas seharian seperti biasa, yang bangun pagi pulang sore, bangun pagi pulang malam ya kan, kerja, sekolah, atau kamu mahasiswa, mahasiswi gitu ya. Kita bingung, udahlah kita ikutin rutinitas harian seperti biasa, tapi kita bingung, kita mau kemana. Kita cuma kayak ya udah alurnya gitu aja, tapi kita bingung. Prioritas kita tuh belum ada. Arah kita mau kemana, ke kanan, ke kiri, lurus, atas, bawah belum ada. Masa depan terasa seperti teka-teki yang sulit dipecahkan. Dan banyak di antara kita merasa sangat sulit menjawab ketika ditanya, apa yang ingin kamu capai? Nah, diem. Ayo, ngaku. Mau jawab apa kamu? Kamu belum tahu kan jawabannya? Iya, tenang. Aku paham perasaan kalian. Ya, apalagi yang aku bilang terlebih di usia yang menuju dewasa, pasti bingung arahnya mau kemana, tujuannya belum jelas. Kita cuma menjalani rutinitas kita setiap harinya seperti apa, bangun pagi pulang sore, lembur, atau ngerjain tugas kuliah atau ngerjain tugas sekolah kayak gitu terus. Tapi tenang ya, aku paham kalian mengalami kebingungan, ketidakpastian, dan ya terhadap masa depan. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, tuntutan dan harapan yang ditempatkan pada kita dapat menjadi sangat menekan. Memang tidak mudah untuk menavigasi masa muda, tekanan dari masyarakat, harapan dari orang tua, dan tantangan pribadi semuanya dapat menciptakan labirin emosional dan mental yang membingungkan. Seringkali, kamu terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa benar-benar memikirkan tujuan jangka panjang. Ya, namun perlu diingat, bahwa perasaan bingung dan tak punya tujuan ke depannya adalah hal yang umum. Jangan takut untuk merangkul ketidakpastian, karena seringkali disitulah kita menemukan peluang yang tak terduga. Semua orang pernah merasakannya, apalagi kita-kita yang perintis, bukan pewaris. Hidup kita tidak disetir oleh orang tua, berbeda dengan anak pewaris yang dia sudah punya gambaran mau melanjutkan bisnis orang tuanya atau bangun bisnis sendiri nih. Ya, lah kita udah dapat pekerjaan aja ya, gaji sesuai UMR, kita sudah memenuhi kebutuhan kita dari makan, atau ya jalan-jalan ke kafe atau segala macam, kasih orang tua, bisa nabung, bisa investasi, itu udah bersyukur banget. Ya, kita tuh udah bersyukur banget. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan sebagai perintis, bukan pewaris? Jangan cumanya ngeluh mulu. Ngeluh tuh nggak ada jawabannya ya. Kamu tidak bisa menyalahkan takdir kamu sekarang, keadaan kamu sekarang. Kamu terima, kamu ikhlas ya. Langkah selanjutnya adalah tekankan pada diri kamu, aku perintis yang bisa lebih hebat dari pewaris ya. Kita perintis lebih kuat, lebih hebat, lebih tangguh daripada pewaris ya. Jangan sepelekan bahwa udahlah, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya skill, aku nggak punya keahlian ini itu, udahlah kalah lah sama pewaris ya. Jangan kayak gitu. Justru kita yang perintis ya, kita udah punya tekanan emosional dari keluarga, dari orang tua, dari tetangga yang ya mulutnya seperti itu. Seharusnya kamu lebih kuat daripada pewaris. Ya, mental kamu sudah terbentuk. Aku percaya banget dan aku lihat dari orang-orang yang kelas ke bawah ya, usianya tuh sebenarnya belum dewasa, tapi dia didewasakan oleh keadaan, oleh kondisi keluarga, ekonomi, sosial, ya. Karena aku lebih percaya kamu sebagai perintis bisa lebih hebat daripada pewaris, ya. Kita bisa lebih hebat daripada pewaris, oke? Dan langsung saja ini tips-tipsnya dari aku untuk mencapai kamu tujuan yang lebih jelas, terarah, dan kamu punya prioritas. Ya, dan ini juga aku terapkan dalam kehidupan aku. Pertama, tetapkan tujuan jangka pendek terlebih dahulu. Mulailah dengan merencanakan langkah-langkah kecil yang dapat kamu ambil untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa termasuk mempelajari keterampilan baru, atur pola makan yang tadinya nggak kekontrol kalau makan minyak, micin, manis, dan pedas. Sekarang buatlah tujuan jangka pendek terlebih dahulu. Kalau kalian bisa atur pola makan nih, ya yang sesingkat ini seharusnya bisa nih tujuan jangka pendek ya. Boro-boro kalau mikirin tujuan jangka panjang tapi tujuan jangka pendek aja nggak bisa tercapai.
Oke, terus atur pola olahraga. Minggu besok harus 3 kali dalam seminggu, atau bulan besok aku akan mulai membaca buku. Yang tadinya tuh kita males banget baca buku, nah males banget gitu ya, udahlah scroll TikTok ya, itu dia salahnya. Ya, ubahlah, baca buku, dengerin cerita orang itu bener-bener banyak manfaatnya. Ya, bacalah buku. Kalau nggak suka, ya udah sehari 1 lembar, it's okay. Besoknya tambah 2 lembar, besoknya tambah 3 lembar, jadi kebiasaan. Jadi misalnya kalau ceritanya kita, aduh udah deh kebanyakan main handphone, ambil buku, baca bukunya, pelajari, pahami isi bukunya, gitu ya. Tujuan jangka pendek seperti itu. Minggu besok, beli buku, mau baca, ya mulai besok tuh, minggu besok tuh mau baca buku, udah tercapai, ya udah, berarti tujuan jangka pendeknya sudah terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah jangka panjang. Ingat ya, jangka panjang tidak akan terbentuk kalau jangka pendek kamu aja selalu disepelekan, selalu tidak dihargai, selalu tidak bisa dicapai. Ya mau bagaimana? Terus kayak misalnya kamu sebagai pelajar, ya ada tugas, tunda dulu deh, gampang ini mah, pas hari H juga bisa. Nah itu terlalu menyepelekan jangka pendek seperti itu. Ya ubahlah. Yang tadinya menunda-nunda, yang tadinya mager, yang tadinya tunggu due date-nya sehari ini baru dikerjain tugasnya, ubah. Ini tugas minggu besok aku kerjakan sekarang, nggak apa-apa. Biar nantinya aku bisa punya waktu untuk achieve yang lain. Ya, lihat YouTube edukasi nih, kayak gini ya, konten edukasi. Terus konten yang lain-lain sesuai dengan minat kamu. Atau ya bantu-bantu orang sekitar, kan punya banyak waktu jadinya. Ya, tuntaskan sekarang tugasnya, jangan nunda-nunda. Pokoknya cobalah untuk tetapkan tujuan jangka pendek terlebih dahulu, tentunya yang positif dan membangun diri kamu, ya. Kedua, keluar dari zona nyaman. Yang biasanya di rumah aja, rebahan di kamar, keluar dari rumah. Tapi bukan minggat, ya, bukan minggat. Mau kemana, bukan minggat. Ya tadi katanya suruh keluar rumah, ya aku pikir minggat gitu. Ya bukan kayak gitu. Maksudnya adalah bukan minggat keluar dari rumah, tapi yang tadinya rebahan, yang tadinya cuma nyaman di kamar, yang tadinya cuma ya udah nyamannya di rumah aja, keluarlah. Kenapa? Buatlah dirimu eksplorasi kota, traveling, atau ikutilah kegiatan seperti seminar, volunteer, mendengarkan cerita-cerita orang lain. Aku jamin kamu nanti juga tahu minat dan kesukaan kamu di mana. Temukan hal yang membuat kamu tuh tidak bosan melakukannya, senang melakukannya, yang mana hal tersebut bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Ketiga, tanyakan dan diskusi dengan orang yang kamu percayai. Tanyakan mereka, yang cocok di aku itu apa? Menjadi seorang atlet, pebisnis, fotografer, jadi seorang konsultan, guru, dokter, atau jadi konten kreator. Entah itu tentang memasak, olahraga, hiburan, atau konten edukasi seperti ini. Ya, coba tanyakan kepada beberapa orang, jangan cuma 1-5 orang aja ditanyain, jangan. Kalau bisa lebih dari itu, dan perlu diingat, ya, yang kamu tanya orang itu adalah yang mengenal kamu, mungkin lebih dari 1 tahun atau 2 tahun lebih pokoknya. Ya, kenapa? Karena dia orang yang mengenal kamu. Jangan nanya sama tukang bakso, tukang seblak, tukang siomay, bang, menurut abang aku tuh cocoknya jadi apa? Konten kreator, dokter, pebisnis, atau fotografer? Lah bingung abangnya, Neng nanya begitu maksudnya apa? Saya kagak tahu. Nah, kan bingung kan? Makanya jangan tanya sama orang yang tidak mengenal kamu, tapi tanyalah sama orang yang mengenal kamu lebih dari 2 tahun. Ya, lumayan 2 tahun bisa lah untuk mengenal kamu. Oke? Dan jangan lupa tanya sama orang terdekat dulu. Ya, itu orang luar yang 1-2 tahun. Nah, ini dulu. Orang yang mengenal kamu lebih dari kamu mungkin. Walaupun dia tidak mengenal kamu 100%, yaitu orang tua. Orang tua tahu. Walaupun misalnya dia kurang tahu apa yang kamu kerjakan di luar, tapi dia tahu anaknya tuh seperti apa, kesukaannya tuh apa, yang tidak suka tuh apa. Orang tua tuh tahu. Orang tua tahu. Ya, setelah itu tanya sama saudara kandung. Ya tanya, kok bang, dek, gimana gitu ya. Aku sukanya kayak gini gitu ya. Menurut kamu aku tuh bisa gak sih untuk capai ini? Bisa gak sih untuk melakukan ini? Gitu. Bisa gak sih minat aku tuh di sini gitu? Tanyain sama dia. Orang-orang terdekat kamu, abis itu saudara, abis itu sahabat, teman, pasangan, dan orang sekitar yang mengenal kamu lebih dari 2 tahun. Oke? Setelah itu, setelah kamu kumpulkan dari orang-orang, catat, oh dari dia tuh, menurut dia tuh aku cocoknya di sini, di bidang A, di bidang B. Oh dari dia tuh aku cocoknya di sini, gitu. Catat, jangan telan mentah-mentah semuanya.
yang dari ucapan dan penilaian orang lain. Jangan telan mentah-mentah. Kenapa? Karena kamu yang menjalankan. Setelah semuanya, oh kayaknya emang bener sih, aku minatnya di sini sih. Tanya dulu, abis itu tanya dulu sama diri sendiri. Ah bener juga ya. Bisa jadi sih, karena kan dia kan yang setiap hari sama aku dan ya aku sering cerita sama dia gitu ya. Ya berarti udah oke, dapet, simpen. Ya pokoknya jangan ditelan mentah-mentah dulu. Pikirin dulu, abis itu baru tanya sama diri sendiri. Oh kayaknya emang iya sih. Bener juga sih, aku sukanya di sini. Mungkin aku perlu dikurangin atau gimana gitu, terserah lah. Pokoknya pikirin dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Oke? Keempat, tentukan prioritas. Setelah kamu sudah mencoba menetapkan tujuan jangka pendek, keluar dari zona nyaman, dan memikirkan jawaban dari orang-orang terdekat kamu yang tadi kamu tanyakan, pastinya kamu sudah mengetahui secara tidak sadar apa yang menjadi tujuan kamu ke depannya. Maka dari itu, langkah selanjutnya tentukan prioritas. Kalau kamu merasa cocok jadi konten kreator memasak misal, ya, karena kamu suka memasak dan punya kreativitas dari membuat makanan, maka fokuslah, prioritaskan mulai dari sekarang, dari belajar cara memasak yang lebih baik, tampilan menarik, dan tentukan hal yang berbeda dari konten kreator memasak lainnya. Ingat ya, kalau ceritanya kamu sudah dapat tujuan kamu, oh ya udah, jadi konten kreator memasak karena aku suka memasak, tentukan prioritas sekarang. Ya, fokus, konsisten. Cobalah keempat hal ini dengan kesadaran penuh kamu ingin mempunyai tujuan hidup yang lebih jelas dan terarah nantinya. Sehingga kamu tidak lagi membuang-buang waktumu sekarang. Dan pasti di antara kalian banyak nih yang bilang kayak gini, percuma. Menentukan tujuan jangka panjang nantinya nggak berhasil 100%. Hey. Memang, aku bisa menjamin bahwa itu tidak bisa 100% kamu mencapai tujuan jangka panjang kamu. Itu tidak bisa membuat kamu sukses, itu tidak bisa membuat kalian bahagia, itu tidak bisa membuat kalian kaya 100%. Ya, selebihnya kamu jadi tahu prioritas kamu. Kamu jadi tahu, walaupun aku belum sukses nih jadi konten kreator memasak, tapi kamu tahu prioritas kamu sebelumnya. Oh, aku masak dulu, cicipi ini, itu. Pokoknya fokus ya jadi konten kreator memasak, misalnya kayak gitu ya, atau fokus jadi dokter, ya belajar. Sukses enggaknya emang itu tidak bisa menjamin 100% memang. Memang itu tidak menjamin 100%, tapi kamu jadi manusia yang punya prioritas terarah ya, dan kalau misalnya gagal, jadikan itu pembelajaran yang sangat berarti untuk tujuan jangka panjang selanjutnya. Oke, kehidupan ini panjang. Enggak cuma tujuan jangka panjang 5 tahun, 3 tahun, enggak. Hidup kita tuh panjang, kalau memang umurnya panjang. Ingat, pembelajaran yang cukup penting adalah pembelajaran dari masa lalu. Hal-hal yang pernah kamu lalui, oke? Tentukan tujuan hidupmu dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Perjalanan manusia itu panjang dan berliku. Tidak selamanya tujuan tahun ini bisa kamu pertahankan di tahun-tahun berikutnya loh. Tujuan hidup seseorang itu bisa berubah-ubah seiring waktu. Ini fakta. Ini nyata, coba kamu tanyakan dulu ya sama orang tua kamu. Dulu aku ditanya sama mama sama papa waktu SD atau SMP aku jadi apa? Oh jadi guru. Oh kok sekarang aku nggak jadi guru, aku jadi konsultan ya pajak atau konsultan apa gitu ya. Kok bisa? Ya itu, seiring bertambahnya mindset kamu, pendidikan kamu, ekonomi kamu, lingkungan kamu, teman-teman, dan segala macamnya itu ngebentuk tujuan yang berbeda. Jadi nggak apa-apa kalau tujuan jangka panjang kamu tidak tercapai, berarti memang mindset kamu lagi berkembang, pendidikan kamu lagi berkembang, ya ekonomi, dan mindset kamu juga ya luas gitu jadinya. Ya, jadi nggak semena-mena, sudahlah, nggak usah ikut tujuan jangka panjang, nggak bisa kayak gitu juga. Justru adalah kita memang gagal misalnya di tujuan jangka panjang yang sebelumnya gitu ya, tapi kita udah jadi belajar, jadi tahu konsisten kita, fokus kita, prioritas kita, terarah kita, jadi udah terbiasa yang nantinya bisa akan mempelajari tujuan jangka panjang selanjutnya jadi gampang. Oke, ingat, tujuan hidup manusia itu bisa berubah seiring berjalannya waktu ya. Ini nyata dan ini juga aku pernah alami. Ya aku nggak tahu sampai sekarang ternyata aku bisa seperti ini, aku bisa jadi seperti ini, itu nggak tahu kan. Tapi hari ini adalah hari pembentukan kita, sifat karakter kita, kepribadian kita dari masa lalu. Jadi jangan sepelekan masa lalu. Kayak misalnya aku sekarang kayak gini, buat konten kayak gini.
Ini akan buat aku pengalaman untuk hari-hari selanjutnya gitu ya. Jadi pembelajaran. Jadi jangan sepelekan masa lalu. Jadikan pembelajaran yang berarti untuk masa kini dan masa depan. Ingatlah bahwa menemukan tujuan hidup adalah proses yang berkelanjutan, perjalanan yang terus berubah, sebuah kisah perjalanan tanpa jawaban atau rencana yang sempurna, dan tidak ada waktu yang tepat atau yang salah untuk memikirkannya. Yang penting adalah menemukan makna dan kepuasan dalam setiap langkah perjalanan kamu sendiri. Bersikaplah terbuka dari setiap perubahan yang kamu terima dalam kehidupan dan pertumbuhan pribadi. Oke? Semoga kamu mencapai tujuan jangka panjang kamu. Jangan pikirin jangka panjang dulu, tapi jangka pendeknya dulu dicapai, ya. Bener-bener difokusin, terarah, punya prioritas, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah kamu enjoy, ya, menikmati setiap perubahan, menikmati setiap hari-harinya, ya. Kamu enjoy, kamu harus bersyukur dan ikhlas dalam perjalanan hidup kamu. Gak selamanya yang kita ingin di dunia ini menjadi terwujudkan. Oke, tapi tetaplah bahwa oh iya, gak apa-apa. Bahwa tujuan jangka panjang tidak tercapai gak apa-apa. Tapi aku masih punya hari esok kan. Aku masih punya hari esok, makanya aku terus berjuang. Dan kita harus melakukan yang terbaik hari ini. Jangan mikirkan aku akan memikirkannya besok, tidak. Tapi pikirkan hari ini. Hari ini adalah pembentukan kamu di hari esok. Oke, jangan terlalu banyak menunda-nunda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan semoga video ini bisalah untuk membuat kamu bisa berpikiran luas dan mindset kamu jadi berkembang tentang tujuan dalam hidup kamu. Dan semoga dari teman-teman yang tadi komen, semoga menjawab dari video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan dukung terus kontenku ini dengan like, comment, share, and subscribe. Oke, kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan, kalian boleh komen di bawah. Dan sebisa mungkin aku nantinya bisa menjawab seperti ini. Aku menjawab dari teman sebelumnya melalui konten ini. Oke, terima kasih. Bye-bye.